Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Tidak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Diana Mahdalena, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen perkembangan labor atau labor terpadu. Pengertian laboratorium. Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata lain yang berarti tempat bekerja. Dalam dan perkembangan kata laboratorium mempertahankan kata aslinya yaitu tempat bekerja. Akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 sebagai pengganti PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, bahwa laboratorium merupakan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjukkan proses pembelajaran. Laboratorium adalah suatu tempat dilakukan pencobaan dan penelitian. Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar, ataupun ruangan terbuka. Laboratorium adalah suatu ruangan yang tertutup di mana percobaan, eksperimen, dan penelitian dilakukan. Laboratorium merupakan sumber belajar yang efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan bagi peserta didik. Untuk meningkatkan efisien dan efektif laboratorium harus dikelola dan dimanfaatkan secara baik. Sebagus dan selengkap apapun suatu laboratorium tidak akan berarti apa-apa bila tidak ditunjukkan dengan manajemen yang baik. Yang B. Manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah usaha pengelola laboratorium. Suatu laboratorium dapat dikelola dengan sangat baik, ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat-alat laboratorium yang canggih dengan staf profesional yang tampil belum tentu dapat berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dan kegiatan laboratorium sehari-hari. Suatu yang jelas bermanfaat, fasilitas yang efektif, efisien, disiplin, dan administrasi laboratorium yang baik pula. C. Fungsi laboratorium sebagai pusat sumber belajar. Tujuan pembelajaran tertentu dengan banyak variasi dapat digali, diungkapkan, dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk mencegah masalah atau melakukan percobaan sebagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. D. Peranan laboratorium sekolah. Untuk itu, peranan laboratorium fisika menjadi sangat penting karena laboratorium merupakan pusat proses belajar mengajar untuk mengadakan pencobaan, penyelidikan, atau penelitian. Adapun peranan laboratorium di sekolah antara lain: 1. Laboratorium sekolah sebagai tempat timbulnya berbagai masalah, sekaligus sebagai tempat untuk mencegah masalah berikut. 2. Laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menentukan suatu masalah dan sikap teliti. Laboratorium sekolah sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamatinya. Organisasi laboratorium di sekolah.
Organisasi laboratorium adalah suatu sistem kerja sama dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu dengan laboratorium untuk mencapai tujuan. Mengorganisasikan laboratorium berarti menyusun kelompok orang atau petugas dan sumber daya lain untuk melaksanakan suatu rencana atau program dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan untuk cara yang berdaya guna. Tahap laboratorium. Perorganisasian laboratorium meliputi pengaturan dan pemeliharaan alat-alat dan bahan-bahan laboratorium. F. Jenis-jenis laboratorium di sekolah. Yang pertama, laboratorium kimia. 2. Laboratorium fisika. 3. Laboratorium mikrobiologi. 4. Laboratorium bahasa. 5. Laboratorium IPA. 6. Laboratorium komputer. G. Instruktur laboratorium di sekolah. 1. Sarana utama. Mencakup bahasa tentang lokasi laboratorium, konstruksi laboratorium, dan sarana lain, termasuk pintu utama, pintu darurat, jenis meja kerja atau peralatan, jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan jenis pintu. 2. Sarana pendukung. Mencakup bahasa tentang ketersediaan energi listrik, gas, air, alat komunikasi, dan pendukung keselamatan kerja seperti pemadam kebakaran dan sebagainya. G. Kelebihan dan kekurangan laboratorium sebagai pusat belajar. 1. Kelebihan laboratorium. Yang A. Melibatkan siswa secara langsung dalam mengamati suatu proses. B. Siswa dapat meyakini akan misalnya karena langsung mendengar, melihat, meraba, dan mencium yang sedang dipelajari. 2. Kelemahan laboratorium. A. Guru harus benar-benar mampu menguasai materi dan keterampilan. Yang B. Tidak sesuai mata pelajaran, dipraktekkan dan tidak sesuai diajarkan dengan metode praktek, alat dan bahan-bahan mahal harganya, dapat menghambat untuk melakukan praktek. Kesimpulan dari manajemen pengembangan laboratorium adalah tempat belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana siswa berinteraksi dengan berbagai alat dan bahan untuk mengobservasi segala gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung dan dapat membuktikan sendiri suatu yang dipelajari. Selain itu juga, laboratorium sekolah merupakan tempat atau lembaga tempat peserta didik belajar, serta mengadakan percobaan atau penyelidikan dan sebagainya yang berhubungan dengan sains. Dengan begitu, kegiatan laboratorium atau praktikum merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan laboratorium adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang, keuangan, peralatan, fasilitas, atau segala objek fisika lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sarana tertentu yang diharapkan secara optimal. Tujuan pembelajaran tertentu dengan baik, variasi dapat digali, diungkapkan dan dikembangkan dari laboratorium. Laboratorium sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Berbagai masalah yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran, yakni ranah pengetahuan, ranah sikap, dan ranah keterampilan atau efektif. Fungsi semua laboratorium adalah antara lain sebagai tempat dilakukannya percobaan alat-alat laboratorium dan bahan-bahan praktikum. Tidak mungkin semuanya diletakkan dalam kelas. Oleh karena itu,
percobaan dilakukan di dalam laboratorium. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi diri saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.